Halo pemirsa Auto Driver, ini bukan mobil mainan, ini mobil sungguhan, produk yang termungil dari Daihatsu. Inilah Daihatsu Copen. Bukan hanya termungil, dia juga menjadi produk yang termahal selama Daihatsu berada di Indonesia. Mobil ini memulai debutnya 2015 di Indonesia, dan sekarang kita lihat apa saja yang ditawarkan mobil ini dan apakah worth dengan harganya yang melebihi 400 juta rupiah. Seperti Anda lihat, wajar saja kalau banyak yang menyangka ini adalah mobil mainan karena dimensinya yang sangat ringkas. Dari depan sampai belakang tidak sampai 3,4 meter, bahkan ini adalah salah satu mobil yang lebarnya paling sempit di Indonesia. Dari kanan ke kiri tidak sampai 1,5 meter. Dan bobot total mobil ini hanya 830 kg. Oke, dia memang harganya sangat mahal, 400 juta rupiah, tapi kalau Anda bisa lihat bentuknya, ini adalah convertible. Dan artinya dengan harga 416 juta rupiah, Daihatsu Copen ini adalah convertible yang paling murah di Indonesia. Kalau Anda bisa lihat, lampunya jauh berbeda dari Copen sebelumnya yang cenderung membulat. Sekarang dia dengan bahasa desain Daihatsu terbaru, yaitu garis-garis tegak dan mengotak. Lampunya ini menggunakan teknologi HID untuk lampu dekatnya saja, kalau lampu jauhnya tetap biasa. Kemudian kalau Anda lihat garis lampu LED yang berbentuk panah ini, dia bukan DRL, tapi ini adalah lampu kecil. Jadi saat Anda nyalakan lampu kecil, maka akan terlihat garis lampu yang cantik, dan ini sangat senada dengan garis lampu juga yang ada di belakang. Sekarang pasti kita pengen tahu apa yang ada di balik kap mesin mungilnya ini. Sekarang kita buka, tapi membukanya cukup unik karena dia bukan dibuka dari sebelah kanan di bawah setir seperti biasa, tapi dari laci sebelah kiri, dan baru di situ ada tombolnya untuk membuka kap mesin. Kap mesinnya mungil, tapi kalau Anda buka, Anda bisa lihat benar-benar penuh di dalam kap mesin, seakan tidak ada lagi ruang yang tersisa. Padahal mesin yang digunakan oleh Copen ini sangat kecil. Untuk ilustrasi, saya akan ambil 2 botol kaleng minuman. Ini adalah minuman kaleng standar yang bisa Anda beli di toko, dan masing-masing berkapasitas 330 ml atau 330 cc. Nah, mesin dari Copen ini kapasitasnya 660 cc, yang artinya hanya seperti 2 buah minuman kaleng ini. Dan tenaga yang dihasilkan cukup impresif, karena walaupun hanya 660 cc, tapi dia bisa membuat tenaga 64 HP. Artinya tenaga spesifiknya hampir 100 HP per 1000 cc. Itu disebabkan karena mesin kecil ini menggunakan turbo. Torsinya juga 92 Nm, terdengar sangat kecil, namun harus diingat juga bahwa bobot yang harus dihela oleh mesin ini juga sangat ringan. Sekarang kita lihat bagian lainnya. Jarang-jarang saya jongkok hanya untuk mempresentasikan bagian belakangnya, karena mobil ini sangat pendek, bahkan saya jongkok aja masih lebih tinggi dari bagasinya. Secara keseluruhan, saya bisa bilang bahwa mobil ini cukup manis dari belakang. Lampunya juga modern, kemudian lampu rem ketiganya di atas bagasi juga sangat manis, dan lampu yang vertikal ini juga bukan reflektor. Dia memang lampu yang menyala, sehingga seperti tadi saya bilang harmonis dengan bagian depannya. Kemudian karena mobil roadster atau convertible itu cenderung ke arah sporty, maka Daihatsu juga merancang 2 buah knalpot di kanan dan kiri yang merefleksikan nilai sporty. Tapi karena mesinnya hanya 3 silinder, suara yang keluar juga suara khas 3 silinder, namun tidak sesumbang 3 silinder biasa, karena Daihatsu bilang bahwa mereka sudah merancang suara dari knalpot ini supaya lebih menarik daripada 3 silinder lainnya. Velg yang digunakan cukup besar untuk mobil berukuran semungil ini, 16 inci, tapi bannya memang sangat ramping. Dia lebarnya hanya 165 mm dengan
aspek rasio 50, artinya cukup tipis untuk pengendalian yang baik. Tapi ban ini bukan sembarang ban, karena mobil ini langsung diimpor dari Jepang, maka dia menggunakan produk ban yang terbaik dari Jepang, yaitu Bridgestone Potenza. Nanti kita lihat apakah dengan tapak yang sesempit itu tetap bisa menghasilkan daya cengkram yang baik di mobil ini. Untuk membuka bagasi, Anda bisa menekan tuas di konsol tengah dari mobil ini, atau dengan menggunakan kunci, karena Anda tinggal pencet open yang lama, maka dalam 5 detik dia akan terbuka dan Anda akan terkejut betapa mobil mungil seperti ini memiliki kapasitas bagasi yang sangat luas. Sangat mudah untuk mengakomodasi barang di sini. 1 tas, 2 tas, 3 tas, 4 tas, dan masih ada lagi space yang masih bisa digunakan. Kenapa dia besar? Karena atapnya dalam keadaan tertutup. Tapi kalau Anda membuka atapnya, maka ceritanya akan berbeda. Karena Anda harus menarik satu tuas ini untuk menyediakan partisi. Nantinya disinilah atap itu akan disimpan. Dan Anda hanya tersisa space yang sangat kecil yang mungkin hanya cukup untuk 1 tas ransel dan 1 tas laptop. That's it. Tidak bisa lebih banyak lagi, tapi minimal Anda memiliki fleksibilitas. Apakah Anda ingin atapnya dibuka dengan kompensasi bagasi yang mengecil, atau kalau sedang ingin membawa barang yang banyak, atapnya ditutup saja, maka penyimpanannya sangat-sangat normal untuk mobil semungil ini. Bahkan saya bisa bilang ini adalah mobil mungil yang memiliki bagasi dengan kapasitas mengejutkan. Salah satu rahasia kenapa mobil ini begitu ringan adalah panel bodi yang digunakan. Dari semua panel eksterior yang terbuat dari besi hanya pintunya. Atapnya dia terbuat dari aluminium dan bagian lain dari mobil terbuat dari plastik. Jadi Daihatsu memang mengizinkan Anda untuk mengganti semua panel-panel ini dengan sangat mudah. Bahkan sampai kap mesin dan bagasinya pun itu terbuat dari plastik. Dia menggunakan keyless smart key, jadi Anda tinggal perlu kantongi saja dan tekan tombol untuk membuka pintunya. Oke, kita masuk ke dalam. Untuk Anda yang posturnya agak tinggi memang harus hati-hati kepalanya kejeduk karena dia rendah. Oke. Kita nyalakan dulu mesinnya. Sebelum membahas interiornya, pertanyaan yang paling penasaran adalah seberapa cepat atapnya ini membuka dan seberapa mudah. Yang pertama, dia masih pakai kunci manual. Jadi Anda harus membuka bagian kanan dan bagian kiri ini. Kemudian tidak bisa sambil berjalan membuka atapnya, Anda harus berhenti dan memasukkan transmisi ke posisi P. Dan kita buka, hanya 1 tuas di sini. Dan kalau kita bisa lihat, mekanisme pelipatan atapnya itu mirip-mirip dengan mobil roadster modern seperti Mercedes-Benz SLK. Dia atapnya terbelah 2 dan bisa melipat rapi masuk ke dalam bagasi. Dari perhitungan kami, dari mulai menutup total sampai membuka itu hanya membutuhkan waktu 18,7 detik. Sama persis antara membuka dan menutup. Menyalakan mesinnya dengan sebuah tombol. Yang menarik adalah di sebelah kiri dari tombol ini adalah tombol hazard yang sangat besar. Mungkin karena sudah tidak ada di tempat lain untuk meletakkan tombol hazard ini. Bahkan ventilasi AC di tengah itu hanya 1. Tapi untungnya memang penumpang kanan dan kiri punya ventilasi AC sendiri. Namun yang di tengah ini memang tidak ada 2 seperti biasanya, hanya ada 1. AC-nya sendiri menggunakan digital climate control. Artinya cukup canggih. Anda tinggal
memencet tombol, dan temperatur tetap dengan tuas analog bundar yang sangat mudah digunakan. Sayangnya audio mobil ini atau sistem multimedianya belum integrated. Dia masih menggunakan produk aftermarket, ada mereknya Pioneer di sini. Namun dia cukup baik. Maksudnya dari tampilannya dia cukup oke. Dan dia juga dilengkapi dengan koneksi Bluetooth untuk musik maupun untuk telepon. Untuk telepon, mikrofonnya ada di sini. Tapi untuk teleponnya dia memang menggunakan mikrofon yang terpisah. Biasanya kan integrated ditaruh di salah satu bagian mobil, tapi dia karena menggunakan produk aftermarket, jadi dia juga menggunakan mikrofon yang terlihat aftermarket ada di depan instrumen. Tapi minimal Anda tetap bisa melakukan panggilan telepon tanpa perlu memegang unit handphone Anda. Rata-rata roadster posisi mengemudinya sangat asik. Sangat asik itu maksudnya kaki bisa lurus ke depan dan badan bisa bersantai. Sayangnya dia tidak seasik roadster lainnya. Jadi kalau Anda di posisi yang pas untuk tangan, maka kaki akan menekuk. Atau kalau Anda kaki bisa di setel untuk lurus, maka tangan akan terlalu jauh. Karena penyetelan setir itu hanya ada tilt naik dan turun, mungkin akan sangat enak kalau dia bisa maju mundur. Itu akan cocok untuk berbagai macam postur tubuh. Secara overall tidak jelek posisi mengemudinya, tapi tidak seasik roadster yang seharusnya. Dimensinya sangat kecil dan itu juga terasa dari dalam, apalagi kalau atap ditutup. Untuk Anda yang klaustrofobia atau takut dengan celah yang sempit, maka mengendarai mobil ini mungkin harus dibuka terus atapnya. Begitu ditutup akan terasa sempit yang lebih terasa lagi. Kemudian joknya yang sangat menyenangkan adalah joknya ini sangat ergonomis. Dia menopang tubuh dengan sangat baik. Kemudian dia headrestnya juga menyatu yang membuat tampilannya lebih agresif. Di belakang jok Anda bisa lihat ada roll bar yang akan melindungi Anda pada saat mobil terbalik dan atap dibuka. Tapi kok ya saya nggak begitu yakin ya, karena saya duduk aja, saya posturnya 177 cm. Kepala saya lebih tinggi dari roll barnya. Jadi kalau secara logis, kalau misalnya mobilnya terbalik, mungkin kepala saya dulu yang menyentuh aspal. Jadi kalau misalnya Anda mau mengendarai dengan kecepatan tinggi atau di tempat yang beresiko tinggi, sebaiknya atapnya ditutup.